untuk perjuangan dan gugatan legal standing lingkungan hidup itu pertama kali terjadi gugatan PT Indurayon yang merusak lingkungan. Jadi itu dimenangkan tahun 2000, Indurayon ditutup dengan perjuangan banyak baik masyarakat lokal dan juga beberapa lembaga stakeholder. Nah, kemudian tahun 2003 PT Indurayon tadi berubah menjadi TPL yang kita kenal saat ini. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman pasti sudah tahu apa yang menjadi persoalan di tingkat masyarakat akibat hadirnya perusahaan industri ekstraktif ini gitu. Nah, kalau dari pandangan Walhi, khususnya di kawasan hutan, habisnya kawasan hutan di kawasan Danau Toba itu ya karena alih fungsi dari hutan ke tanaman industri. Sampai hari ini teman-teman dan juga kita masih berjuang terkait konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan TPL gitu. Hingga sampai hari ini kita juga masih memboikot ataupun bahkan kita terus menyuarakan praktek-praktek yang dilakukan dari perusahaan ini. Nah, kita berkaca dari beberapa kejadian dan juga beberapa konflik. Kemudian tahun 2020 melalui program strategis nasional, Jokowi di jilid 2 mengeluarkan namanya program ketahanan pangan food estate tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, awalnya memang pertama kali dicetuskan program ini itu di wilayah Kalimantan, gitu, Kalimantan Tengah. Nah, kemudian di bulan Oktober program food estate atau ketahanan pangan Oktober 2020, kemudian wilayah Sumatera ditunjuk salah satu untuk program ketahanan pangan nasional. Nah, seperti yang disampaikan Bung Barita dan Bung Agus, kita tahu pencadangan lahan untuk program food estate di Provinsi Sumatera Utara itu mencapai 61.000 hektar. Mencapai 61.000 hektar, di mana di dalamnya adalah kawasan hutan. Ada kawasan hutan berstatus hutan lindung, ada kawasan hutan berstatus hutan produksi, ada kawasan hutan berstatus hutan produksi terbatas, ada kawasan yang sangat esensial, itu kawasan konservasi, dan juga ada kawasan berstatus APL. Tetapi melihat dokumen yang disampaikan KLHK, status kawasan hutan APL ini jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit, nanti saya akan sampaikan jumlahnya gitu. Tapi kawasan yang berstatus kawasan hutan produksi ini yang jumlahnya sangat banyak gitu di 4 kabupaten. Nah, dari analisis kita, kenapa food estate ini ditunjuk di 4 kabupaten? Kabupaten Humbang, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Bapak Barat. Karena 4 kabupaten ini kawasan hutannya cukup luas gitu. Itu dia secara logikanya gitu. Sehingga pencadangan untuk 61.000 hektar itu mencukupi hanya menunjuk 4 kabupaten ini gitu. Nah, tapi ada perbedaan sebenarnya, ada perbedaan soal data ya. Jadi dari pemerintah pusat menunjuk 4 kabupaten ini dan juga jumlah luasannya, tapi tidak sesuai dengan jumlah atau SK yang dikeluarkan masing-masing bupati. Jadi bupati mengeluarkan SK dengan jumlah yang berbeda dengan penunjukan dari kementerian. Nah, ini
masih kita pertanyakan ada apa gitu. Dari kementerian mungkin saya akan sebentar ya. Nah, ini data dari kementerian yang di 4 kabupaten. Jadi Kabupaten Humbang itu paling luas. Dia mencapai 23.000 hektar, 23.225 hektar. Kabupaten Taput mencapai 16.833 hektar. Kabupaten Tapteng seluas 12.665 hektar. Dan Kabupaten Papak Barat seluas 8.329 hektar. Jadi ini luasan yang di 4 kabupaten. Tetapi berbeda yang dikeluarkan sama SK yang dari gubernur. Jadi SK yang dikeluarkan gubernur itu nomor 522 garing 6630 garing 2020 perihal usulan pembukaan, peruntukan, dan fungsi kawasan hutan untuk pengembangan food estate dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan pembangunan di Kabupaten Humbangan Sundutan, Sumatera Utara. Nah, Gubernur mengeluarkan SK untuk pengembangan food estate di Humbangan Sundutan itu sebanyak 32.000. Jadi sangat berbeda dengan data yang dikeluarkan kementerian. Artinya ada perbedaan pengalokasian kawasan untuk food estate di masing-masing daerah gitu. Nah, kalau yang dikeluarkan gubernur itu sesuai dengan SK gubernur, pengembangan food estate seluas 32.710 hektar di Kabupaten Humbang. Nah, ini langsung disampaikan SK-nya ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada semacam perubahan kebijakan ya, gitu. Jadi kebijakan yang dikeluarkan kementerian itu seluas 61 hektar dan ternyata di SK gubernur itu berbeda jumlahnya gitu. Nah, sama dengan di SK Bupati Tapanuli Utara. Nah, di SK Tapanuli Utara itu bahkan berbeda lagi. Bupati mengirim surat melalui SK Bupati Tapanuli Utara kepada Kementerian Lingkungan Hidup itu mencapai luasan 50.000 hektar. Jadi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, dengan ini pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan perubahan kawasan hutan seluas 50 hektar. Jadi ada juga perubahan jumlah luasan gitu. Kemudian SK Bupati Papak Barat juga mengirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dengan mencadangkan food estate itu berjumlah seluas 43.742 hektar. Ini SK dari Bupati Papak Barat yang diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, secara data ada perbedaan dari kementerian dengan masing-masing pengusulan bupati setiap daerah gitu. Nah, mungkin dari perspektif kebijakan, Wali sendiri menolak dari peraturan Kementerian nomor 4 soal pengalokasian kawasan hutan untuk program food estate.
Jadi kementerian itu mengeluarkan kebijakan untuk melegalkan atau memberikan izin pinjam kawasan hutan untuk pengembangan food estate atau ketahanan pangan nasional gitu. Nah, apa yang kita kritisi dalam kebijakan ini? Bentar ya. Nah, peraturan kementerian ini kenapa Walhi secara lembaga menolak dari peraturan kementerian nomor 4 LHK tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Nah, kita berpandangan dengan keluarnya peraturan dari kementerian ini berarti ada legalisasi kepada korporasi untuk merampas kembali kawasan-kawasan hutan kita gitu. Karena bukan hanya untuk industri ekstraktif lagi pinjam kawasan hutan, tetapi untuk program food estate juga merampas kawasan hutan kita di Sumatera Utara gitu. Karena dari hasil pengambilan citra satelit, memang 4 kabupaten ini adalah kawasan hutan yang masih memiliki luasan yang cukup besar gitu. Dan kemudian kita juga melihat lahirnya peraturan ini